lu ngapain konten kalau lu udah jadi adsar, lu udah kerja duit kurang. Buat disukain sama orang karena wajah kita atau misalnya konten kita gitu kan. Tapi it's about how we build trust and give value to audience yang gue bisa bilang itu yang jadi nilai jual ke kita gitu. Oh, tapi dulu ngerekamnya di kantor? Ngerekamnya abis lembur lah. Dan itu memang ruangan interview waktu itu. Jadi kosong ya kan, gue gabut, gue lembur udah beres, gue males pulang di jam-jam macet ya kan, ya sekalian lah konten gitu. Bener-bener ya seadanya, gue take pakai HP, gue upload. Menurut lu masih menjanjikan nggak orang yang kalau baru mau mulai nih ya, ini sebagai penutup aja nih, orang kalau baru mau mulai nih masih bisa nggak, ada chance nggak melihat YouTube udah begini, ini algoritmanya segala macam, Instagram, whatever itu. Selamat datang di Merge Room. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini gua kedatangan, waduh ini gelarnya banyak nih ya, adsar, content creator, YouTuber, lalu dia juga content creator untuk otomotif dan teknologi juga, gadget, lifestyle. Oh, kok banyak banget deh. Dan yang sering disangka sebagai admin HRD Bacot, Eza Hazami. Halo, Om Andri. Apa kabar? Sehat. Sebenarnya nggak sehat sih, Fatmawati macet banjir. Oh, nggak ada yang nanya ya? Belum ditanya. Oh, belum. Gua inisiatif ya. Kayak itu template banget ya. Ya, inisiatif gua tinggi, men. Pas lagi diundang ya. Yoi. Selalu ditanya, sehat Pak? Gimana kabarnya Pak? Sibuk apa Pak? Buat Anda yang interviewer, itu jangan bloopers boleh nih. Itu pertanyaan template, tolong. Persiapkanlah pertanyaan yang lebih nih. Oke, siap. Ya, hari ini kita mau bahas karirnya Pak Eza, tapi bukan sebagai seorang HR. Yoi, janganlah. Udah bosan lah. Nggak usah. HR mulu. Iya, bosan ya. Lu kayaknya juga udah mulai switch ke otomotif sama gadget kan. Udah ada yang masuk gadget Pak soalnya. Oh, luar biasa. Gadget kapan masuk sini? Hah? Ya, tolong ya. Tolong. Ya makanya ditaruh nih, tadi gue bilang ya kan harus ada green screen-nya di sini, Pak. Green screen. Yo, ntar ada sponsor di sini gitu. Oh, iya juga. Kami minta sponsor lebih tepatnya ya di sini. Nah, gini Pak. Kami mau bertanya tentang Anda sebagai konten kreator. Kan orang taunya lu HR kan ya. Ya, konten kreator juga. Tapi kan mungkin konten kreatornya ini nih. Lu ngapain konten kalau lu udah jadi adsar, lu udah kerja duit kurang? Gila, ini baru pertanyaan pertama gue langsung diulti loh. Duit kurang. Gue kalau main Mobile Legends gitu langsung ulti gue. Biasa kalau ulti pertama itu kalah loh. Iya sih, biasa kalah sih. Enggak, tapi sebenarnya gini, jujur gue gemes sih Om. Mungkin kita udah sering ngobrol juga lah ya. Jadi sebagai HR kan gue juga yang kayak ngerekrut, nyari kandidat gitu ya. Terus juga nyeleksi CV terutama ya. Iya. Gue bisa bilang nggak ada yang bener Om. Jadi lu bilang orang-orang yang bikin CV itu pada nggak bener? Iya, waktu itu sebelum mungkin ada banyak content creator ya, di TikTok, Reels gitu ya, yang emang bikin konten-konten seputar dunia HR sama CV lah gitu. Dan gue bisa bilang skenanya waktu itu tuh dikit banget lah. Mungkin beberapa orang udah mulai duluan, tapi kayaknya masih belum merata lah konten-konten tentang CV. Dan gue gemes sih, kayak gila lulusan S1 aja tuh masih banyak yang gak ngerti cara bikin CV. Masa S1? S1 loh. Hah? Aduh maaf ya, tolong ini jangan dirujak ya please. S1 gak tahu cara bikin CV, kalian kuliah ngapain? Iyalah, orang masuknya bayar. Bener dong, masuknya bayar. Masuk bayar, mau keluar wisuda juga bayar, beli toga, ya kan? Bener. Iya. Skripsi juga bayar, semuanya bayar. Di dunia ini gak ada yang gak bayar. Tolong ya. Temen gini nih. Jadi saya datang hari ini dibayar juga. Tolong itu bendahara, mungkin ada, harusnya ada budget. Tadi kan ulti pertama ya, gue langsung tangkis. Luar biasa memang ultinya ini. Tapi gini, itu kapan? Tahun berapa lu mulai kayak begitu? Bikin konten? Februari 2018. 2018? Oh, belum lama-lama banget dong. Gue pikir lu dari zaman 2009 pas Facebook baru awal-awal gitu. Enggak gitu dong. Itu masih gue zaman masih add friends gitu. Sekarang gue nggak tahu itu kan temennya siapa aja di Facebook. Oh, gitu. Tapi terus 2018 Februari, jujur gue kayak sedikit terinspirasi lah sama anak-anak muda yang mungkin selebgram dulu ya, yang kayak lu tahu lah ya, kayak mungkin
motovlogger kan kayak enak gitu ya. Atau misalnya kayak car reviewer tuh kayak oh gila ganti mobil tiap bulan gitu kan. Atau misalnya tiap minggu ada aja gitu kan. Tapi gue mikir, anjir gue miskin. Motor gue Vario. Oh kalau Vario miskin ya? Iya, gue bisa bilang sih, ya maksudnya nggak ada nilai jual lah gitu ya. Anda jangan berusaha metris saya ya. Anda ini Sekarang ADV loh. Oh iya sekarang ada. sekarang udah upgrade dikit lah ya. Gitu, Tapi iya. maksudnya gini, ketika gue pengen mulai, gue merasa kayak nggak ada modal lah gitu. Vario juga, ya Vario biasa. Second. Saya enggak. Gue beli itu 2 tahun cicilan om, itu susah banget soalnya. Oh iya. Itu kenapa jadi jual cerita sedih ya? Ya, kan memang itu yang iya, benar, bikin ini harusnya nih pas menit ini naik spark itu tinggi banget di YouTube. Enggak, tapi serius. Waktu itu gue kayak kepikiran, pengen jadi apa ya, pengen gue konten, tapi kayaknya motovlogger nggak cocok gitu. Dan terus di jalan, bener-bener di jalan, gue inget banget itu di Buaran Plaza. Anjing Buaran Plaza. sama maksudnya gue lagi pacaran lah gitu ya. Lu pacaran di Buaran Plaza? Nggak, maksudnya lewat pak, Oh, lewat iya, pak, iya. lewat. Ya. Abis lewat, saya tuh kepikiran, kenapa nggak saya jadiin konten kerjaan saya aja? Konten kerjaan lu. Iya, maksud gue as an HR gitu. Dan gue juga ngerasa dari situ kayak apa ya, motivasinya tuh lebih tinggi di situ. Karena balik lagi ya tadi gue udah bilang, ketika gue kerja pun gue gemes gitu. Bahkan yang balik lagi lulusan S1, SMA tuh banyak banget yang gak ngerti CV di waktu itu. Dan akhirnya kayak ada nih satu orang yang mungkin harus lah gitu buat ngasih tahu yang apa ya, bisa dibilang what's right and what's not right lah, apa yang lo harus taruh di CV gitu kan. Karena sampai sekarang pun masih ada aja sebenarnya. Cuma dulu itu parah banget sih gitu. Jadi gue berangkat dari situ, gue bikin IG story rame dari teman-teman gue. Terus gue ngerasa IG story kan waktu itu cuma ada kayak video pendek kan, yang dimana kayak short vertical video tuh belum rame kayak sekarang kan, kayak YouTube Shorts, terus Reels sama TikTok juga waktu itu kan belum ada ya, belum happening juga di Indo. Jadi gue bikin di IG story rame, dan gue ngerasa nggak cukup lah ya 15 detik gue cuma sharing begitu doang gitu. Dari situ sih kayak gue bikin YouTube deh gitu. Walaupun mungkin gue ngerasa terlambat ya, karena kan YouTube tuh banyak banget yang udah mulai dari 2014 ya kan, yang mungkin senior lah udah pada mulai duluan kan. Tapi gue mulai di 2014 dan ya works well sih sampai dengan sekarang sih. Jadi kayak YouTube booming, gue channeling ke IG, Twitter sama TikTok. Oh, tapi ini kan keresahan lu ya. Lu merasa ada yang meresahkan lu. Lu punya ini, solusinya adalah lu pengen supaya bikin konten biar mereka ini bikin CV lebih bagus. Jadi memang sebenarnya lebih ke penyeragaman aja sih. Bisa dibilang kan kalau kita ngarepin pendidikan di sini agak susah ya gitu ya. Bahkan mungkin ini agak bahaya sih. Tapi maksudnya ketika gua nggak mancing lu di sendiri. Tapi maksud gue gini, gue ngerasa dia nyeburin diri sendiri ke jurang sebenarnya. Gue ngerasa kualitas apa ya, kurikulum kita bahkan mungkin fokusnya cuma pada saat lu sekolah, lu kuliah. Abis itu lu dilepas. Iya. Gak ada yang benar-benar ngajarin lu harus approach kayak gimana ke perusahaan, lu cari perusahaan yang kayak gimana, lu tahu skill lu apa. Itu kan gue bisa bilang di gua aja sendiri pun pas gue lulus gue nggak tahu main jadi apa. Iya sih. Gitu. Dari situ sih kayak harus ada deh yang mulai menyadarkan gerakan sadar kalau lu abis lulus tuh kerja gitu lu memang harus kerja gitu loh. Atau mungkin juga buka wirausaha pun lu juga harus punya portofolio kan yang menggambarkan emang itu adalah apa yang lu lakukan kemarin gitu Ya, sih Om. Betul. Tapi ini solusinya bagus ya, dia bikin konten supaya orang nih bisa upgrade diri lah ya. Yoi. Bukan kayak ya ada kan beberapa orang tuh bikin pengen memperbaiki dunia tapi bikinnya 15 minute groceries. Buat apa coba 15 menit groceries itu, Itu kan bukan solusi ya? Bukan solusi. Iya, tapi yang ada bikin orang tambah males. Yes, Iya kan? betul. Ya, tapi gue suka sama lu nih. Ini keren banget ini. Nah terus Kita tos dulu dong. tos dulu. Biar nggak selek. Nah awal-awal pasti YouTube lu nggak bagus dong. Gue langsung tembak aja nih karena ya pengalaman juga. Sebenarnya dari gua mulai Maret sampai mungkin Mei atau Juni lah. Itu cuma nambah 250 subscriber. Mei Juni Ya, pokoknya sebulanan. Enggak. Kan gua mulai Maret tuh. Maret sampai Juni lah 3 bulanan tuh. 3 bulan cuma 250 subscriber. Tapi menurut gue itu oke sih. Maksud ini ya melihat lu yang waktu itu juga bukan siapa-siapa ya. Dan jujur ya, gue tag-nya kalau mungkin teman-teman sadar video pertama gue, lu tahu nggak? Gue naruh HP gue nge-shoot pakai HP. Lu tahu gue naruh HP gue di mana? Di mana? Tebak. Bukan tripod. Karena duit 50.000 aja gue nggak ada buat tripod.
Kursi, Enggak, bangku, bukan. Tumpukan minyak wangi, Pak. tumpukan minyak wangi. Tapi lu bilang nggak punya duit, tapi punya minyak wangi. Loh, enggak. Bohong ini nih. Lu tuh ya kayak orang-orang kaya yang bilang dulu saya susah. Iya lu susah, tapi di mana ngekosnya di Australia, kuliah di Australia, di Enggak, US. itu aset kantor lah gitu. Aset- Karena kan gue sebelumnya kan kerja di manufaktur minyak wangi Oh. gitu. Jadi lu pakai ini. ada sisaan kemudian di meja. Jadi gue pakai, gue tumpuk dong. Gue nggak ambil ya. Note ya, jangan digoreng ya. Tapi gue taruh di tumpukan meja lah gitu. Oh, tapi dulu ngerekamnya di kantor. Ngerekamnya abis lembur lah. Oh. Dan itu memang ruangan interview waktu itu. Oh. Jadi kosong ya kan, gue gabut, gue lembur udah beres, gue males pulang di jam-jam macet ya kan, ya sekalian lah konten gitu. Bener-bener ya seadanya, gue take pakai HP, gue upload gitu. Dan dari situ sih rutin sih, jadi kayak mulai dari mana, bahas apa, terus juga gue minta izin teman-teman gue juga jadi modelnya pas jam istirahat gitu-gitu sih. Jadi dari situ apa ya, bisa dibilang udah mulai tercipta polanya lah, gue harus kayak gimana sih di YouTube gitu. Nah cuman gini kan, balik lagi pertanyaan gue. Kan di awal-awal pasti nggak bagus tuh, ya kan. Mungkin sekarang tadi lu bilang subscriber cuman 250, viewsnya juga paling ya seribuan lah. Ya seribuan mungkin udah seneng banget bisa Yes. sampai 1000 kan. Nah cuman gini, apa yang membuat lu tetap stay, sedangkan ya we know kalau orang-orang lihat, wah kok ini gue dikit ya, atau mungkin yang nonton hampir gak ada gitu. Biasanya kan orang pada stop. Kenapa lu tetap mau pertahanin ini? Balik lagi sih tujuan gue, goals gue adalah gue pengen bikin apa sih? Kok gue jadi kayak Mahfud MD? Penyamarataan. Halo Pak Mahfud. Halo Pak Mahfud, maaf ya Pak. We love you. Tolong PSSI diberesin ya Pak Mahfud. Ya, oke. Maksudnya penyamarataan ilmu lah ya. Jadi mulai dari bikin CV, terus cara interview, lu caranya ngirim berkas offline gitu ya. Amplop tuh jangankan CV deh, ngirim amplop aja. Yang kan zaman dulu tuh, di zaman gua ya, manufaktur tuh masih cukup rame lah ya untuk Pakai lamaran amplop, amplop gitu kan, di-print, dan segala macam. ditipin, Iya, terus iya, juga iya. dikirimin pakai kurir gitu ya. Itu tuh nggak ada yang bener-bener ngerti gitu loh, dan nggak rapi lah gitu. Mata gue juga sakit sih ngeliatnya gitu. Jadi tulisannya tuh kadang-kadang nih 0 apa 8 Oh, gitu, jadi lu lah. pakai kacamata gara-gara itu. Nah, bisa jadi Pak. Oh. Ya, Iya, jadi, iya. ya gitulah. Jangan digoreng ya teman-teman. Tapi gue ini sih, jadi kayak gue harus bikin satu seri di mana oke, CV udah, interview udah, dari situ juga apa sih FGD, terus macam-macam lah topiknya yang memang gue bisa bilang that's why kenapa gue bikin playlist itu job seeker starter pack. Job seeker starter pack. Yes, jadi lu ketika nonton di playlist itu, lu udah langsung dapat semua ilmu yang kalau lu hatamin tuh, oh oke gini gitu. Dari situ sih kayaknya gue nggak harus apa ya, berhentilah ketika view sedikit atau misalnya apapun gitu ya. Iya. Karena balik lagi gue pengen bikin value yang sama buat teman-teman gitu yang lagi cari kerja, supaya ada ilmunya lah gitu. Baik lu di kota mau lu di desa, tapi ilmunya sama. Oke. Gitu sih. Itu pecahnya kapan tuh sampai bisa dapat views lebih banyak sama subscriber lu? Agustus. Gara-gara apa? Konten apa? Gue bikin 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat interview. 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat interview. Yes. Itu rame tuh. Rame itu. Dan itu gue bisa bilang dari 250 ke 1000. Ada penambahan 750 ya. Wah. Tapi abis itu booming makin gede, 1000 ke 10.000. Wah itu sih algoritma kayaknya bener-bener ngebantu gue sih di video itu sih. Jadi sampai dengan sekarang pun mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, itu juga masih salah satu yang well perform sih. Dan kalau gue tanya ke subscriber gue juga, banyak guru-guru yang pakai video itu buat ngajarin anak muridnya. Guru-guru. Yes, jadi kayak Kak Iza makasih ya gitu ya, video ini aku pakai buat ngajarin anak muridku gitu ya, buat latihan mereka interview, gitu-gitulah. Wah, gila, keren ya. Mereka berasa kan? Ya, impact-nya berasa. Ternyata Esa nggak cuman ini doang, flexing kalau habis gajian. Dia punya konten. Dia punya konten yang bisa kasih impact positif. Yoi. Dan emang sih gue setuju gini, YouTube itu ya, kerennya adalah mungkin konten lu udah berapa tahun yang lu bikin tuh, tapi sometimes tuh masih hidup loh. Ya, balik lagi ya. Gue nggak pernah aiming ngejar sesuatu yang kayak lagi happening, ayo kita bikin gitu ya. Misalnya bahas apa nih yang lagi rame gitu, misalnya artis siapa atau siapa gitu, atau fenomena apa gitu. Gue nggak pengen sih. Gue selalu terinspirasi sama kontennya 30 Days of Lunch. Sama Korubi ya gitu ya. Gue bisa bilang dia tuh bilang begini, kalau misalnya lu bikin konten yang everlasting, jadi mau sampai kapanpun orang lihat, atau bahkan mungkin lu ngeliat lagi, lu akan dapat value yang beda, dan itu jadi ilmu baru buat lu sih. Itu. Oke, ini
Ada pertanyaan titipan tadi itu. Apa tuh? Gue barusan dapat tuh. Ini ceritanya kita udah punya prompter ya. ada prompter nomor. Kan biasa tuh kalau seorang sosok public figure, Yoi. influencer atau content creator atau apapun itu sebutannya kan punya sebutan tuh untuk fansnya tuh. Kalau kayak Noah apa sahabat Noah ya. Sobat Noah ya kan. Sobat Padi. Kalau buat Esa Azami ada apa nih fansnya? Nggak ada sih. Salisius. Esa Lisius. Esa Army gitu ya, BTS Army, Esa Army gitu. Nggak ada sih. Gue nggak pernah menspesialkan inilah apa namanya orang yang suka sama gue terus ngikutin gue gitu. Tapi semuanya sama sih di mata gue karena balik lagi kita semuanya sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, ini jadi masuk ini nih. Ya gua, iya. Tadi udah soalnya. Tadi udah. Makanya gue balikin lagi pace-nya. Saya pinter pak, mainin pace-nya pinter pak saya pak. Di gua sama dia jadi kayak dorong-dorongan tuh. Lu aja. Dan nih, cuman gini, lu kan di YouTube kan. Berarti lu pertama kali sebenarnya naik nama lu tuh di YouTube. Iya, naik nama gue di YouTube. Oh, tapi kenapa lu lebih banyak aktif di Twitter kalau gue lihat? Karena gampang pak, cuma nge-tweet doang. Oh, gitu. Jadi gini, maksudnya sorry, kalau gue potong. gimana? Twitter lu berarti dulu juga ramean apa? Followernya udah banyak belum ketika lu Enggak. Jadi gini, kalau kalian ngikutin banget gue dari awal ya. Jadi YouTube, IG, Twitter itu kayak second account gue lah buat channeling my energy kalau di IG nggak bisa bahas. Oke. That's why kenapa brandingnya masih dapet ya HRD Julid ya sampai sekarang gitu. Karena gue bisa bilang apa yang gue bahas di IG, gue bahas di Twitter yang bener-bener kayak wah nih kok nggak ngerti-ngerti gitu lah. Jadi gue lebih ranting lah gitu. It turns out dari situ orang lebih suka ranting gue om. Gitu orang ya balik lagi ya Twitter kan memang tempatnya untuk berkeluh kesah ya gitu ya dengan apapun yang lu pikirin. Dari situ ternyata narik audiens yang lumayan gede lah gitu. Awalnya cuma 600 teman gua, lama-lama kok grow, terus gua manfaatin sih kayak di 2019 karena kan orang udah mulai ngerasa mungkin ya di momen itu orang bosan lah sama IG ya yang lu sharing apalah atau mungkin flexing gitu kan dan orang kayak oh main Twitter lagi deh mungkin dapat berita apa atau pengen cari cerita yang lucu-lucu gitu atau informatif. Nah dari situ kan banyak ya tren itu waktu itu banyak orang bikin thread. Pertama kali. Benar. Dulu kan belum bisa tuh. Iya, ini mungkin waktu Twitter mulai bangkit lagi ya, zaman-zaman jadi kayak sempat itu mati ya. di 2015 kan sampai 2018, 19 kan udah mulai bangkit lagi lah gitu. Nah, gua bikin thread lah gitu. Ya sebenarnya ilmunya sama lah ya, interview, cara jawab, nego gaji, kalau di ghosting HR kayak gimana gitu-gitulah. Ini turns out pada suka, terus juga mungkin gua akhirnya dapat exposure yang lumayan gede. Dari situ sih kayak oke, Twitter promising sih buat gua seriusin dan gue bisa bilang effortnya sedikit lah ya dibanding YouTube kan. Kalau YouTube kan lo harus setin lighting, lo harus sewa kamera, lo ituin mic ya kan. Itu sih yang agak PR kalau misalnya gue bisa bilang lo kerja tapi lo konten juga sih. Itu sih energi lo abis di situ. Iya sih bener. Kayak kita stop aja kali ya. Kita dan aja lah ya, podcast ini ya. Nge-tweet aja kali ya. Cuman ngetik doang. Cuma ngetik rame. Oh jadi lu di Twitter rame juga gara-gara lu ini ya, lu lihat ada peluang di situ. Yes. Jadi kayak apa ya? Belum ada yang bahas lah di Twitter gitu ya waktu itu gitu. Dan mungkin kalau sekarang sih udah pada ngeh gitu ya buat lebih seriusin Twitter lah gitu. Tapi gue bisa bilang gue masuk di momen yang tepat untuk semua platform sih. Walaupun memang timing ya. Walaupun memang gue bisa bilang gue juga punya kelemahan ya. Gue tuh nggak sekonsisten content creator yang lain lah gitu. Masa? Oh iya. Tiap kali gue buka Twitter ya pasti at least nih kan kalau lu Twitternya di timeline lu ini masih ini ya masih belum di halaman home-nya lu belum refresh kan iya. Kan biasa ada tulisan tweeted ya kan berapa orang yang lagi pasti ada profile picture lu di situ. Ada aja pasti, nggak mungkin nggak. At least ya kalau gue buka Twitter sejam atau 3 jam kemudian pasti aja ada lu nggak mungkin nggak aktif. Iya nggak, tapi maksud gue untuk platform-platform yang lebih ke video-video lah gitu atau yang lebih ke visual lah. Gitu. Karena kan memang visual cukup ini ya banyak aspeknya gitu lo nyiapin tadi gue sebutin ya. Jadi ya kalau gue bilang Twitter less effort sih. Jadi gue lebih konsisten untuk sekarang di sana. Gitu. Iya. Nah cuman gini, kenapa lu di Twitter akhirnya lebih sering digoreng? Aduh, kayak gue salah datang ke podcast ini ya. Enggak gini, gue penasaran gini. Kan gini, lu bukan ini ya, bukan berusaha untuk mendorong lu ke dalam jurang lagi ya. Gue sambil nyelamatin lu nih, gue pegang tangan lu. Esa jangan masuk. Tapi begini, lu kan sebenarnya punya tujuan bagus kan.
lu punya visi bagus supaya ya tadi kan penyamarataan ini ya supaya orang tuh bisa bikin CV yang bener ya kan bisa diterima kerja. Tweet-tweet lu sebenarnya ya walaupun memang ya kadang-kadang ada tweet flexing segala macam, tapi kan gini. Lu kan sebenarnya balik lagi ya, lu punya tujuan bagus, tapi kenapa akhirnya orang sering salah nangkep sama lu dan akhirnya ujung-ujungnya pada tersinggung dan lu digoreng. Dan akhirnya ya lu sering lihat reply lu, ini kayak udahlah mesti di-mute. Mungkin gini sih, satu, kalau gue menyadari ya mungkin beberapa tahun terakhir sebelum gue tobat, bahasa gue sengak sih. Emang sekarang nggak sengak? Gue mulai ngerem. Jadi walaupun mungkin topiknya bagus, tapi gue menyadari kalau buat beberapa orang itu mungkin ya menyakiti hati mereka lah gitu. Dan ya dalam dunia ini kan kita nggak bisa cari musuh ya gitu ya. Iya, tuh. Gak enak gitu ya, mendingan cari teman lah gitu. Tolong tuh namanya Wahyu tuh denger tuh. Mendingan cari temen lah gitu di internet gitu. Jadi kayak gue mulai ngerem sih buat bahasa-bahasa yang mungkin menyerang atau bahkan mungkin menyakiti beberapa pihak. Walaupun mungkin kalau kita sadarin itu nggak nyerang gitu loh. Tapi kan balik lagi ya, perasaan orang kan beda-beda, sensitivitas dari kita melihat reaksi itu kan gimana beda. Terus yang kedua, gue tuh sering ngasih bitter truth. Bitter truth. Yes. Oh, reality check actually yes. Jadi lu ngerasa nggak sih kalau misalnya beberapa content creator kayak HR lah gitu ya, ngasihnya tuh yang manis-manis mulu, nggak pernah bahas-bahas kayak apa yang lu dibalik. Kalau ngomong gitu ya, sorry kalau gue ngomong gitu, gue langsung kepikir suatu platform yang warna biru-biru itu. Apa tuh? Hah? Itu. Warna biru gitu. Biru-biru itu ya, benar. Ya. Tapi gitu sih maksud gue. Banyak orang, banyak HR yang memang mungkin niatnya memotivasi, niatnya memang memberikan inspirasi gitu ya, atau bahkan mungkin kayak ya udah ngasih tips lah gitu. Tapi apa nih yang terjadi di belakang meja HR? Apa nih yang mungkin HR juga lihat dari CV lo yang sebenarnya mungkin tidak seberapa itu gitu loh. Tidak seberapa. Salah ngomong. Tapi maksud gue kayak seperti itulah gitu. Maksud gue banyak yang ngajarin kalau lu poles gitu loh. Poles CV lu. Maksud gue orang zaman sekarang diajarin tuh buat moles CV, tapi bukan moles pengalaman lu. Anjir. Kayak lu percuma punya pengalaman maksudnya orang diajarin zaman sekarang punya pengalaman dikit tapi dilebih-lebihin. Supaya orang bisa mungkin ya tertarik atau impress dengan lu, padahal in real life yang berbicara kan adalah pengalaman sama skill lu nih. Iya, betul. Gitu loh, maksud gue semakin lu jago, lu gak perlu bikin CV juga dipanggil kok. Gitu loh, maksud gue ya balik lagi ya, ketika memang apa yang HR cari kan seperti itu. Orang yang gak cuma bagus di CV, tapi ketika kita background check pun, oh nih dia pernah bikin ini nih, oh ini dia pernah bikin project ini bagus nih gitu lah gitu. Jadi gue bisa bilang itu juga berlaku ke fresh graduate gitu. Banyak fresh graduate yang gua rasa dicekokinnya tuh ya udah perbanyak tampilan CV-nya gitu atau perpoles gitu ya. Buat gue itu bukan salah tapi nggak tepat aja, karena apa yang dibutuhkan sama fresh graduate pada saat bikin CV ya banyakin pengalaman lu pas magang, project-project yang memang itu yang dicari HR. Dan it turns out konten-konten kayak gitu tuh ya balik lagi ya nggak semua orang bisa terima gitu. Ngerasa kan kayak wah enak, aku ngomong kayak gitu, kampus gua nggak ngajarin, atau misalnya nggak sesimpel itu bang, kan ada faktor ekonomi sosial dan lain-lain gitu ya. Terus gue bilang ya udah deh, dari situ kayak gue ngerasa udah nggak bisa bahas yang begitu-begitu lagi lah gitu. Jadi gue mencoba untuk ya udah ada perspektif lain, dan dari situ sih gue coba untuk kayaknya harus bahas yang lebih cari aman lah ya, nggak nyerang, tapi gue juga coba tetap ngasih reality check lah di belakangnya kayak gimana gitu. Oke. Cuman ini menarik nih, tadi lu bilang poles CV ya. Itu kan ibaratnya mirip kayak ini nggak sih, kayak lu punya akun sosial media, lu beli followers, kayak gitu ya. Yes. Ibaratnya it's nothing kan sebenarnya. Iya, percuma juga kalau lu poles tapi isinya buat gue bisa bilang kayak belum apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi kayak lu ngadmin nih gitu ya, data apa gitu, tapi lu nulisnya dengan yang diajarin macam-macam gitu ya, saya mengerjakan ini gitu. Padahal kalau kita cek juga ya balikin lagi cuma sekedar data entry gitu loh. Tapi ya benar kan maksud gue. Iya benar. Ketika trennya gue ngeliat konten-konten yang zaman sekarang HR ngajarin tuh ya,
data entry ditulisnya sedemikian rupa. Apa contohnya? Aduh, Data entry aduh. jadi seperti apa nih? Gue belum pernah lihat ya kan. Anda juga yang di belakang sana belum pernah lihat kan pasti Ya. kan ya. Ya. Takutnya menyerang beberapa inilah, tapi gue nggak mau bahas terlalu ini. Tapi intinya gitulah. Ketika bahas satu pekerjaan yang simple, bukan lu fokus ke achievementnya, bukan lu fokus ke kerjaan lu yang as a project owner gitu loh. Yang kita kan butuh ya orang yang ketika lu bahkan lu cari data entry yang kita tahu nih dia pernah ngerjain data apa, terus juga kayak pakai tools apa gitu kan. Itu kadang-kadang di Poles itu beda gitu loh. Jadi kayak gua nggak dapet poinnya itu sih kalau misalnya gue bisa bilang. Tapi yang kayak gitu banyak. Yang kayak gitu banyak dan Anjir. itu yang disenengin sama orang. Yang disering sama orang. Terus orang ini komplain cari kerja susah. Hmm. Terus perusahaan komplain nyari karyawan susah. Ya itulah lingkaran setan yang sebenarnya teman-teman. Anjir. Itu mah aduh gimana ya? Problematik kanan kiri atas bawah itu mah. Iya. Jadi memang butuh kesadaran semuanya sih kalau memang ketika cari kerja bukan tentang CV lu bagus atau enggak sih, tapi pengalaman lu bagus apa enggak. Makanya ikutin banyak pengalaman, lu punya portofolio, lu tunjukin gitu ya. Ya kayak gini-gini kan kita bisa jadi portofolio juga kan. Ditaruh di CV gitu kan. Saya nongol di e-commerce gitu. Iya, saya wajah e-commerce gitu ya kan. Loh, jangan dong. Yang ada gue nggak bakal dipanggil. Dari spill. Ngeri amat, salah gue apa? Gila loh. Iya. PSSI itu sono. Anda ini. Nah, lu di Twitter rame, di Instagram juga rame, di TikTok juga rame. Enggak begitu sih. Kenapa? Karena pasar TikTok terlalu luas ya. Terlalu luas maksudnya apa nih? Iya, maksudnya Terlalu Gen Z. ya benar. Terlalu Gen Z sih ya. Jadi buat gua tuh yang apa ya harus ngikutin tren, lu juga harus tahu lagu yang lagi happening, gerakan yang lagi happening. Tapi lu pernah joget-joget? Enggak maksud gue kan kadang-kadang kan ada yang misalnya kayak gini kan itu kan tren gitu kan dan susah buat ngikutinnya Om. Oh, tapi lu pernah gini yang ting? Nah, itu pernah. Tapi buat gue Pernah. kayak not working sih buat gue dan This is ya, not this is you, not ya? me sih buat apa ya se-ekspresif itu ya. Gitu sih. Jadi buat gue TikTok latest platform tapi gue tetap urus sih. Jadi kayak anak tiri tapi tetap ada. Berapa followers lu di TikTok? Cuma 181 sih. Ribu? Iya. Ya tetap aja banyak. Flexing. Lu ngomong cuma nih ya, ntar nanti ada aja nih yang insecure. Anjir, gue aja mau ini. 181 itu tanya dulu yang benci sama dia berapa. Enggak, tapi kalau TikTok rata-rata masih aman sih. Masih aman. Kecuali waktu itu gue pernah yang kayak awal tahun ini gue digoreng banget tuh. Karena sekarang saya sudah tidak ya teman-teman ya. Itu nyampe ke TikTok. Oh ini ya yang di Twitter gitu. Kena ternyata pasarnya. Nah, gue penasaran. Ketika lu digoreng, itu kan apalagi di Twitter ya, itu kan jahat ya. Kadang-kadang bisa sampai Iya. berujungnya doxing ya kan. segala Bahkan macam. mungkin lu ya walaupun itu personal opinion, tapi kantor lu tetap kena. Nah itu dia kan pernah ada yang juga kejadian kayak begitu kan. Nah, Kejadian. gimana lu menghandle ini? Karena buat yang pengen jadi konten kreator nih, ini pasti akan terjadi. Lu suka nggak suka, selempeng-lempengnya konten lu pasti akan ada aja orang nggak setuju sama lu dan nyari ribut kan. Nah, lu gimana cara menghandle-nya? Mungkin hal yang pertama lo harus lakukan adalah lu taruh di bio tuh. Apa tuh? My personal opinion doesn't represent my employer gitu kan. Ya, tapi emang seberapa ngefek sih? Iya, itu? tapi itu satu lah. Jadi kayak disclaimer dulu kan. Satu. oke. Tuh satu. Yang kedua, lu tahu boundary sih. Misalnya gini, ketika lu memang bahas satu konten yang relate dengan kerjaan lu atau bahkan mungkin bisnis lu, itu jangan. Kan ada ya yang kayak di awal tahun ini juga gara-gara dia debat tentang saham tuh. Soalnya rame kan di LinkedIn tuh. iya, gue sempet. Akhirnya sampai gue berbagi juga gosip itu ke Yoi. si Wahyu ini. sempet rame kan di Twitter, LinkedIn ya kan akhirnya ujung-ujungnya dipecat kan. Iya, Kayak iya, gitu-gitulah iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak buat gue ketika memang itu udah menyinggung bisnis lu atau tempat kerja lu, mendingan jangan. Lu jari rem deh. Gue agak susah nih. Gue bisnisnya podcast kan, which is sometimes gue julid. Gimana? Podcast harus julid ya? Gimana gue ini? Ya tergantung orangnya juga sih. Nah, berarti Anda julid. Hah? Sometimes. Oke, siap. Nah ini gimana ini gue ngeremnya ini? Oke. Sebentar, ini kan berarti kan stealing ideas ya. Ini apakah saya ada di akhir ada invoice di sesi akhir? Ada MOU sih. Oh, MOU ya. Nanti saya tanda tangan ya. Iya MOU, Mourinho. Ya.
Nggak, tapi ini maksudnya ketika memang kita tahu itu akan menyakiti orang lain, lu coba double recheck sih dari kalimat lu sih Om. I mean, apakah ini akan bermanfaat buat semua orang atau bermanfaat buat sebagian orang aja? Itu beda ya. Tweet lu ketika memang bermanfaat buat semua orang berarti orang suka sama lu. I mean, kayak gue deh tentang bahas Hilaf Club, bahas gadget, bahas apapun ya yang mungkin orang bisa relate ke semuanya, itu gue bisa bilang takaran konten yang bagus. Tapi ketika lu bahas misalnya kayak sesuatu yang terlalu teknikal dan mungkin jadinya buat orang nggak ngerti dan beberapa kali menyerang beberapa pihak gitu ya, itu mendingan jangan. Karena balikin lagi, Twitter is a wild place. Jadi senetral apapun lu tetap ada aja sisi yang mungkin orang akan tetap goreng atau nggak suka sama lu sih. Jadi jangan nyerang sih. Gue bisa bilang ya, 4 tahun pengalaman gue di Twitter jangan pernah nyerang. Kalau mau nyerang sih anonim aja. Oh, berarti harus punya akun lain? Bukan Pak, maksudnya tanpa nama lah. Tanpa nama, tanpa konteks. Lu play it safe lah ya. Maksudnya pakai avatar Korea gitu. Kok avatar Korea sih Pak? Anonim kan itu. Hah? Anonim, suka nyerang, apalagi kalau bukan itu. Avatar anime kayak gitu juga? Avatar anime gini juga kan? Enggak, kan ada di depan orang. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, itu yang nyerang avatar Korea di belakang ya, bukan saya ya teman-teman ya. Sebenarnya gini, gue sih suka K-pop ya kan. Idola gue adalah Jisoo-nya Blackpink. Halo Jisoo, sarangnya. Ya itu buat netral ya. Ya. Oke. Jadi kalau itu biar gue nggak kejebur, kalau misalnya di Twitter, ini konteks di Twitter ya udah jangan terlalu inilah ya. Ofensif. Oke. Menarik. Tapi tetap aja bro, gue ngelihatnya lu senetral-netral lu pun, sehalus-halus pun tetap akan ada aja orang yang, kan lu sering juga kan. Ini sih yang mungkin jadi apa ya, take notes buat para teman-teman content creator. Apapun yang lakukan pasti akan ada orang yang benci sih. Nah itu senetral apapun itu, dan itu normal buat gue. Normal juga buat yang lain sebenarnya. Iya, normal juga buat yang lain. Karena ketika kita mengeluarkan satu aksi gitu ya, reaksi orang kita nggak bisa kendalikan kan. Lu mau nge-tweet kayak gimana pun akan ada aja orang yang reaksinya berlebihan sama tweet lu. Dan itu bukan tanggung jawab lu. Selama memang lu bukan menyerang orang tersebut atau menyerang beberapa pihak ya. Itu buat gua kalau udah lu benar-benar netral, nggak ada bawa siapa-siapa tapi lu tetap diserang, ya berarti jokes on them sih. Memang mereka yang bermasalah. Ya, ketersinggungan itu kan diterima. Yes, benar. Ya kan? Apa bahasa Inggrisnya gue lupa. Nggak tahu. Anda jangan nanya bahasa Inggris tiba-tiba gitu. Saya mesti buka Google Translate dulu. Ya, tapi intinya gitu, ketersinggungan itu diterima. Ya, terima. Karena memang balik lagi, kita mungkin ya kita tidak bermaksud membuat orang tersinggung, tapi kan balikin lagi, cara orang menerimanya kan itu masing-masing banget ya. Iya, karena kadar minder orang juga beda-beda. Yes. Itu yang kita nggak bisa kontrol. Yes, benar. Wow. Iya. Ini sih. Ya tapi gini ya, gue ngeliat lu sekarang sebagai seorang content creator nih ya. Wah, lu juga jadi BA, lu pokoknya banyak banget juga gue lihat jobs di mana-mana gitu. Menurut lu proses untuk seperti itu dibutuhkan waktu tahannya berapa lama nih? Karena gue kan tipping point orang beda-beda ya. Lu membutuhkan waktu berapa lama sih sampai di posisi lu seperti ini nih? Yang menurut lu, ini kayaknya nih, ini bener nih gue sebagai content creator nih. Gue mulai 2018, mulai ada pertama kali kerjaan paid ya, dari brand, juga orang pada nyari ke gue buat endorsing gitu-gitu tuh 2019 akhir. Setahun lebih berarti. Setahun setengah lah gue bisa bilang. Jadi tahap pertama membuat konten adalah building your trust within your audience sih. Karena kalau misalnya lu nggak bisa membuat orang percaya sama lu atau bahkan mungkin konten lu, orang nggak akan ngikutin lu kan. Iya. Kayak ibaratnya mungkin gampang gitu buat disukain sama orang karena wajah kita atau misalnya konten kita gitu kan. Tapi it's about how we build trust and give value to audience yang gue bisa bilang itu yang jadi nilai jual ke kita. Karena kalau misalnya kita ngomong content creator, itu bukan tentang orangnya tapi value apa yang lu bisa berikan ke orang itu. Atau bahkan mungkin ke brand. Gitu ya. Gue pernah ngeliat tuh postingannya Om Tangan Belang cukup bagus tuh buat teman-teman content creator juga. Jadi kayak dia ngingetin kalau ketika lu bahkan di approach sama brand, lu jual tentang value yang lu punya gitu loh. Misalnya lu pinter nyampein message kah, atau misalnya lu bisa bikin orang percaya sama brand itu kan. Nah itu yang gue bisa bilang value dari setiap content creator tuh beda-beda.
Kan makanya ada yang cuma sekedar nyebarin awareness, ada yang cuma bener-bener, wah ini pasarnya walaupun di follower sedikit, tapi kita taruh di sana karena kita percaya orang-orangnya atau audiensnya bisa langsung beli, gitu ya. Gue ngeliat tuh banyak yang kayak teman-teman gue juga udah mulai ke tag content creator juga kan. Gue ngerasa gitu, anjir followersnya dikit loh, tapi brandnya yang masuk gede-gede, Samsung, siapa gitu ya. Dan buat gue itu kayak, oh ternyata memang ketika jadi content creator, ya balik lagi trust sama audiens lu dan gimana cara lu ngebawa value itu ke audiens. Itu sih. Iya. Bukan hanya kontennya doang, bukan hanya angkanya doang. Kadang-kadang kan gitu kan, kalau bikin deck atau bikin red card, kita udah dapat segini, angka gini, terus lalu terakhir red card kita segini. Itu ya everyone sebenarnya kan bisa bisa angka. Benar. Tapi ya gimana kita convert itu, si angka itu jadi sebuah value untuk ke brand, kita juga itu susah. Dan gak semua orang atau bahkan gak semua content creator tuh punya. Menjadi content creator di tahun 2022 ini yang udah mau habis nih, menjelang 2023, menurut lu masih menjanjikan nggak? Orang yang kalau baru mau mulai nih ya, ini sebagai penutup aja nih, orang kalau baru mau mulai nih masih bisa nggak? Ada chance nggak melihat YouTube udah begini, ini algoritmanya segala macam, Instagram, whatever itu? Justru buat gua dengan banyaknya algoritma yang berubah dan juga social media atau mungkin platform-platform juga semakin nambah gitu ya, itu akan tetap jadi chance untuk semua orang bisa menjadi content creator. Tapi balik lagi ya, tidak semua content creator memiliki value. Pastiin lu punya value yang sama lah dengan audiens yang emang lu pengen jual. Itu sih. Iya. Value ya balik lagi ya. Value. Betul value. Ya, ibaratnya kita ngelihat siapa gitu ya. Lu ngerasa seneng mungkin bisa, tapi lu dapat apa nih dari ngelihat dia gitu. Itu yang kita jual. Iya sih. Gue setuju banget kalau soal itu. Yoi. Ya. Kayak kita ngeliat Mers kan, wah gila nih perkembangan tech startup gitu kan. Itu kan berarti value. Walaupun mungkin Mers dibenci gitu kan sama para si level VP gitu kan. Cuma emang si level pada benci sama kita ya? Enggak, tapi maksudnya kayak buat kita yang melihat gitu, oh ternyata berita-berita terbaru untuk tech update di sini. Itu value-nya. Betul. Walaupun belum centang biru ya. Instagram tolong ya. Paling update ya di Mers ya, di mana lagi. Kalau udah centang biru red card berubah berarti. Harusnya sih begitu ya. Karena kita kan hidup itu selalu butuh penyesuaian dan adaptasi. But anyway Za, gue seneng sih ngobrol sama lu tentang perdunia konten ini. Menurut gue apa yang lu sampaikan itu banyak orang harus tahu. Karena itu tadi, berpikir tuh konten itu gampang. Ya emang gampang sebenarnya sih, modal handphone juga bisa. Tapi kan bagaimana cara lu sustain growth dan akhirnya lu bisa dapet tipping pointnya dan lu akhirnya bisa jadi besar, itu kan yang susah kan, dan gak semua orang tuh bisa. Ya balik lagi, gue juga sering dapat pertanyaan, podcast kan cuma ngomong doang masa susah sih? Ya coba aja lu bikin podcast. Ya, ngomong kayak gini aja dulu. Ngomong aja kayak begini dulu. Lu ketemu orang nih, gue sebenarnya gini, Esa gue pernah ketemu berapa kali ya, tapi this is the first time gue ketemu dia secara langsung, ya kan. Tapi kan bagaimana gue connect sama dia itu kan yang jadi challenge-nya, ada ilmunya kayak gitu. Oke, gue close untuk Mers Room episode kali ini. Thank you banget buat Bapak Esa Azami, the HR content creator dan content creator yang lain banyak banget. Lihat aja profil dia, gue nggak usah sebutin. Kita jumpa lagi di Mers Room episode berikutnya. Bye.